5 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, tepatnya tahun 1950, terjadi perang di semenanjung Korea. Perang Korea melibatkan dua benteng antara Korea Selatan dan Korea Utara. Awal perang ini adalah perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, di mana kedua negara bersaing untuk mendapatkan pengaruh ideologis. Amerika Serikat dengan ideologi kapitalismenya dan Uni Soviet dengan komunismenya. Semenanjung Korea menjadi perebutan pengaruh ideologis antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Korea Utara dan Korea Selatan juga bertolak belakang dan tidak sejalan dalam hal ideologi. Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Il-sung menjadi ideologi komunis yang didukung oleh Uni Soviet, sedangkan Korea Selatan yang dipimpin oleh Syngman Rhee menganut ideologi kapitalisme yang didukung oleh Amerika Serikat. Namun pada tahun 1948, kedua negara dipisahkan oleh garis paralel horizontal ke-38 di tengah semenanjung Korea. Perang dimulai dengan penyerbuan Korea Utara ke Korea Selatan pada tanggal 25 Juli 1950. Ratusan ribu tentara Korea Utara dan juga dibantu oleh pasukan Cina melintasi perbatasan dan menyerang Korea Selatan. Korea Selatan dan sekutunya tidak tinggal diam. Sebulan kemudian, pada Juli 1950, pasukan AS ambil bagian dalam perang dan membela Korea Selatan, menyebut diri mereka melawan komunisme internasional. Pertempuran berlangsung sengit dan memakan banyak korban dari kedua belah pihak, baik Korea Utara maupun Korea Selatan. Hingga akhirnya, pejabat militer AS menyusun dan berunding dengan Korea Utara untuk gencatan senjata. Karena menurut Amerika Serikat, jika perang Korea berlanjut, akan menimbulkan lebih banyak korban dan lebih banyak lagi negara yang ikut campur dan bisa berujung pada Perang Dunia Ketiga. Pada 27 Juli 1953, Perang Korea berakhir. Meski Perang Korea hanya berlangsung selama 3 tahun, namun jumlah korban jiwa akibat perang ini cukup banyak. Lebih dari 5 juta orang tewas dalam Perang Korea. Perang Korea memiliki berbagai dampak, tidak hanya pada kedua negara itu sendiri, tetapi juga pada dunia. Perang Korea menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial bagi Korea Selatan dan Korea Utara. Namun di sisi lain mendongkrak perekonomian Jepang dan Amerika. Perang Korea juga mendapatkan legitimasi dari PBB yang secara tidak langsung menyebabkan perluasan kekuatan militer dan menabur sentimen anti-komunis setidaknya di Amerika Serikat. Perekonomian Jepang sangat diuntungkan dari hal ini, karena sebagian besar bahan dan material yang digunakan berasal dari Jepang. Ini memperbaiki situasi ekonomi Jepang setelah penurunan yang disebabkan oleh kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Selain keberhasilan ekonomi, Perang Korea juga mampu melegitimasi PBB dengan membawa ekspansi militer lebih lanjut ke seluruh dunia. PBB bersikeras bahwa ide di balik NSC-68 ada di belakang mereka, dengan perintahnya bahwa Amerika Serikat memperluas sisi militernya dan memimpin pasukan anti-komunis. Perang Korea juga bertanggung jawab atas pendirian pangkalan militer Amerika Serikat di seluruh dunia dan pertahanan mereka yang luar biasa serta sistem canggih di Amerika Serikat sendiri. Perang Korea adalah salah satu perang paling mematikan di abad ke-20. Total korban perang ini adalah sekitar 5 juta warga Korea di semenanjung, 70% diantaranya adalah warga sipil. Itu jauh dibandingkan dengan 2 juta orang Jepang tewas dalam Perang Dunia Kedua. Di pihak Cina saja jumlah korban perang ini telah mencapai 1 juta tentara dan di Amerika Serikat telah mencapai 100.000 terluka dan sekitar 37.000 orang tewas. Dari PBB, total sekitar 3.000 orang tewas dan 12.000 orang luka-luka. Perang ini merupakan malapetaka bagi partai-partai komunis yang berharap menguasai dunia dengan menarik perhatian Amerika Serikat dan garda depan bangsa-bangsa di dunia kepada ideologi komunis. Amerika Serikat dalam situasi yang sangat tegang sedang bersiap untuk berperang melawan Rusia dalam konflik militer dan melawan Rusia dalam Perang Dingin. Pada akhirnya, semua peperangan tidaklah membawa kesenangan dan kebahagiaan, melainkan hanya penderitaan dan kesedihan. Saya pernah mendengar kalimat yang berbunyi, dalam kedamaian seorang putra menguburkan ayahnya, tetapi dalam peperangan seorang ayah menguburkan putranya.